Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dengan bilangan desimal, terlebih dahulu kita harus mengenal pecahan desimal. Bilangan pecahan desimal adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri dari pecahan desimal adalah tanda koma. Contoh pecahan desimal. A. Bentuk pecahan desimal dari 3/10 adalah, karena 10 nolnya 1 berarti satu angka di belakang koma, 0,3. B. Bentuk pecahan desimal dari 3/100 adalah, karena 100 nolnya 2, maka 2 angka di belakang koma, jadinya 0,03. C. Bentuk pecahan desimal dari 3/1000 adalah, karena 1000 nolnya 3, maka ada 3 angka di belakang koma, 0,003. Mari kita simak penjelasan contoh selanjutnya. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu contohkan bagaimana mengubah bentuk pecahan ke dalam bentuk desimal. Kita perhatikan contoh soal nomor 1. 5/10. Ada satu angka 0, berarti ada satu angka di belakang koma. Kita tuliskan 0,5. Untuk nomor 2, 25/100. Ada 2 angka 0, 1, 2. Berarti ada 2 angka di belakang koma. Kita tuliskan 0,25. Ada 2 angka di belakang koma. Nomor 3, 625/100. Per 100 ada 2 angka 0, berarti ada 2 angka di belakang koma. Sedangkan di atas ini ada 3, berarti 2 angka di belakang koma. Kita hitung 1, 2, berarti komanya ada di sebelah sini. Kita tuliskan 6,25. Begitu. Untuk nomor 4, 5/1000. Ada 3 angka 0, 1, 2, 3. Berarti kita menuliskannya 3 angka di belakang koma. Sedangkan di sini hanya ada 1 angka. Berarti kita tuliskan 0,005. Ada 3 angka di belakang koma. Penjumlahan desimal. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke penjumlahan desimal. Untuk menjumlahkan desimal, kita harus memperhatikan letak tanda komanya. Jadi letak tanda komanya harus sejajar. Contoh nomor 1, 2,51 ditambah 3,2. Kita dapat menyelesaikan persoalan ini dengan cara penjumlahan bersusun. Mari kita tuliskan 2,51 ditambah 3,2. Letak tanda koma harus sejajar, berarti atas bawah harus sama. Kita tuliskan dulu komanya 32. Nah, letak tanda komanya sudah sejajar. Setelah itu kita bisa menjumlahkannya. Apabila di sini kosong, tidak ada angkanya, bisa kita tuliskan dengan angka 0. Nah, setelah itu bisa kita jumlahkan. 1 ditambah 0, 1. 5 ditambah 2, 7. Koma, tetap koma.
jadi letak koma harus sejajar. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi hasilnya 5,71. Kita tuliskan di sini. Begitu anak-anak. Ibu berikan contoh yang nomor 2. 41,7 ditambah 2,5. Kita perhatikan letak tanda komanya. Kita selesaikan dengan penjumlahan bersusun. Mari kita tuliskan 41,7 ditambah 2,5. Letak tanda komanya. Komanya di sini, belakang koma ada angka 5 dan depannya ada angka 2. Bisa kita jumlahkan. 7 ditambah 5 sama dengan 12. Kita tuliskan 2, menyimpan 1 di sini. Koma, tetap kita tuliskan tanda koma. Letak tanda koma harus sejajar. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 2, 4. Kita tulis 4, lalu 4-nya turun. Jadi 44,2. 41,7 ditambah 2,5 adalah 44,2. Penjumlahan pecahan dengan desimal. Bilangan desimal merupakan bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Penyelesaian penjumlahan pecahan dengan desimal dapat dilakukan dengan cara 1. Mengubah bentuk desimal menjadi pecahan. 2. Mengubah bentuk pecahan menjadi desimal. Mari kita simak pembahasan selanjutnya. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke penjumlahan desimal dengan pecahan. Untuk menyelesaikan persoalan ini bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama, kita bisa mengubah bentuk desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Yang nomor 2, kita mengubah bentuk pecahan biasa ke dalam bentuk desimal. Kita selesaikan cara nomor 1 dengan cara 1. Contoh soal, 3/5 ditambah 0,8 sama dengan, nah kita ubah bentuk desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. 3/5 ditambah 0,8. Ada satu angka di belakang koma, berarti per 10. Kita ubah 0,8 menjadi 8/10. Sama dengan, untuk menjumlahkan pecahan ini, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. 3/5 dan 8/10. Berapa KPK 5 dan 10 anak-anak? Ya benar, KPK-nya adalah 10. Kita tuliskan 10. 10 dibagi 5 adalah 2. Berarti 3 dikali 2. Kemudian 10 dibagi 10 adalah 1. Berarti 8 dikalikan 1. Mari kita selesaikan. 3 kali 2 adalah 6/10. Ditambah 8 kali 1, 8/10. Kita jumlahkan. 6 ditambah 8/10. 6 ditambah 8 berapa anak-anak? Ya benar, 14/10. Atau bisa disederhanakan kembali, 14 dibagi 10 dapat 1, sisa 4/10. Jadi bisa kita tuliskan 3/5 ditambah 0,8 adalah 1, 4/10. Untuk selanjutnya kita menggunakan cara yang kedua, yaitu mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk desimal. Bagaimana cara mengubahnya? Baik, kita ubah terlebih dahulu. 5/2.
kita ubah ke bentuk desimal. Bentuk desimal itu per 10, per 100, per 1000, dan selanjutnya. Nah, kemudian 5/2 kita ubah ke yang dekat saja. Yang dekat adalah per 10. Kita ubah ke per 10. 2 agar menjadi 10 kita kalikan berapa? Ya, kita kalikan 5. Berarti di sini 2 dikali 5 hasilnya 10. Jika bawah dikali 5, maka yang atas juga dikali dengan 5. Kita tuliskan 5-nya di sini. 5 kali 5 adalah 25. Berarti 25 per 10. Sudah bisa kita buat ke bentuk desimal. Per 10 satu angka di belakang koma berarti 2,5. Satu angka di belakang koma. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya kita bisa menyelesaikannya dengan penjumlahan bersusun. Jadinya 1,6 ditambah 5/2 tadi menjadi 2,5. Kita ubah ke penjumlahan bersusun. Ingat, penjumlahan bersusun, letak tanda koma harus sejajar. Kita sudah sejajarkan, maka kita bisa jumlahkan. 6 ditambah 5 adalah 11. 1 nyimpan 1. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 2, 4. Ingat, tanda komanya di sebelah sini. Jadi 1,6 ditambah 5/2 adalah 4,1. Pengurangan desimal. Untuk selanjutnya, kita mempelajari pengurangan desimal. Pengurangan desimal bisa dikerjakan dengan cara pengurangan bersusun. Kita ingat-ingat kembali, untuk menggunakan pengurangan bersusun, kita harus mengingat letak tanda komanya harus sejajar. Kita tuliskan 5,36 dikurangi 2,1. Letak tanda koma harus sejajar. 2,1 dikurangi. Letak tanda koma sudah sejajar, maka kita bisa langsung menguranginya. Jika di sini tidak ada angkanya, bisa kita tuliskan dengan angka 0. 6 dikurangi 0 adalah 6. 3 dikurangi 1, 2. Tanda koma, tanda koma. 5 dikurangi 2, 3. Jadi 5,36 dikurangi 2,1 adalah 3,26. Bagaimana, sudah paham? Ibu beri contoh yang nomor 2. 2,5 dikurangi 1,32. Kita tuliskan ke dalam pengurangan bersusun. 2,5. Kita ingat-ingat letak tanda koma harus sejajar. 2,5 dikurangi 1,32. Jika di sini tidak ada angkanya, maka kita bisa menuliskannya dengan angka 0. 0 dikurangi 2 tidak bisa, maka kita pinjam 1 di sini. Coret tinggal 4. Di sini jadi 10. 10 dikurangi 2 adalah 8. 4 dikurangi 3 adalah 1. Koma tetap koma. 2 dikurangi 1, 1. Jadi 2,5 dikurangi 1,32 adalah 1,18. Pengurangan pecahan dengan desimal. Bilangan desimal merupakan bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Penyelesaian pengurangan pecahan dengan desimal dapat dilakukan dengan cara 1. Mengubah bentuk desimal menjadi pecahan. 2. Mengubah bentuk pecahan menjadi desimal. Mari kita simak pembahasan selanjutnya.
Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita menyelesaikan pengurangan desimal dengan pecahan. Untuk menyelesaikannya kita menggunakan dua cara. Cara yang pertama mengubah bentuk desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Cara yang kedua yaitu mengubah bentuk pecahan biasa ke dalam bentuk desimal. Baiklah, untuk menyelesaikan soal nomor 1 kita menggunakan cara yang pertama, yaitu mengubah bentuk desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Kita tuliskan 6/5 dikurangi 0,3, ada satu angka di belakang koma. Berarti bentuk pecahan biasanya adalah 3/10. Sama dengan, agar bisa dikurangi, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Untuk menyamakan penyebutnya, kita harus mencari KPK terlebih dahulu. KPK 5 dan 10 adalah 10. Kita tuliskan 10. Ya, 10 dibagi 5, 2. Berarti 6 dikalikan dengan 2. Kemudian 10 dibagi 10 adalah 1. Berarti 3 dikali dengan 1. Kita selesaikan. 6 dikali 2 adalah 12/10. Dikurangi 3 kali 1 adalah 3/10. Kita kurangkan 12 dikurangi 3/10. 12 kurangi 3 berapa anak-anak? Ya, 9/10. Jadi 6/5 dikurangi 0,3 adalah 9/10. Untuk soal nomor 2 kita menggunakan cara yang kedua, yaitu mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk desimal. Kita ubah terlebih dahulu pecahan biasanya. 8/5 kita ubah ke bentuk desimal. Bentuk desimal itu per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Jadi kita ubah ke per 10. Per 10. 5 agar jadi 10 dikalikan berapa? Kalikan 2. Kita tulis 5 berarti kali 2. Karena yang bawah kali 2 berarti yang atas juga dikali dengan 2. 8, kita tulis 8. 8 dikali 2 adalah 16. 16/10. Satu angka 0 berarti satu angka di belakang koma. Jadinya 1,6. Setelah ini kita bisa menyelesaikannya dengan pengurangan bersusun. Kita tulis 1,8 dikurangi 8/5 tadi menjadi 1,6. Kita tuliskan dalam pengurangan bersusun. Ingat, letak tanda koma harus sejajar. 1,8 dikurangi 1,6. 8 dikurangi 6, 2. Koma tetap ditulis koma. 1 dikurangi 1 adalah 0. Ya, 0. Jadi 1,8 dikurangi 8/5 adalah 0,2. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.